benar. Iya, dari mulai dimasukin anak-anak nakal aja ke tentara aja gue setuju. Gue Iya, setuju tuh. Setuju saya kalau KPAI bilang oh begini. Ya coba urus satu-satu, coba Anda urus satu-satu. Wah ribet. Tapi keren sih. Keren, menurut gue keren. So, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk segera menghentikan program pengiriman anak-anak dalam kategori nakal ke barak militer. Menurut KPAI, program tersebut telah melanggar hak anak. Hak anak mana yang dilanggar? Justru setelah mereka berada di barak militer, yang tadinya hobinya main game online, hobinya bergadang, hobinya ngumpul-ngumpul, hobinya geng motor, hobinya keluyuran tengah malam, sekarang mereka menjadi disiplin, hidupnya makin teratur, makannya teratur, dan ibadahnya pun mereka semakin taat. Nah seharusnya KPAI memperhatikan hal tersebut, bukan malah mengomentari, udah mah KPAI ini tidak ada kontribusinya sama sekali ya. Nah akibat hal itulah KPAI pun disorot oleh berbagai pihak, termasuk dari masyarakat ya. Masyarakat mempertanyakan kinerja ataupun fungsi KPAI selama ini di mana. Karena makin kesini makin hari makin banyak saja anak-anak ataupun siswa-siswa yang melakukan tindakan kriminal. Nah KPAI sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini kemana? Ya sehingga anggota DPR RI ketika rapat dengan KPAI ke beberapa hari yang lalu pun mempertanyakan kinerja dan perlunya mengevaluasi lagi KPAI ini. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Kalau kita lihat di sini menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga ini. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar kalau memang ini tidak kita revisi. Ini dari kunci dari segala-galanya. Saya rasa program-programnya Ibu sampaikan ini hanya barangkali sosialisasi saja, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada korban, tapi tidak lanjutnya tidak ada apa-apanya. Keberadaan KPAI itu mulai dipertanyakan hari ini. Mengapa? Kalau kita melihat gajinya ini, gaji ketua KPAI itu kalau tidak salah 26 juta. Wakilnya 24 juta dan setiap anggota 21 juta. Itu per bulan. Ya. Belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya. Artinya biaya ini uang negara atau uang rakyat itu cukup banyak digunakan untuk membiayai kehidupan organisasi ini. Wadah ini, komisi ini lah. Wajar jika kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya apa yang selama ini telah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara kaitannya dengan anak. Apa sih yang sudah dilakukan KPAI selama ini? Menyaksikan anak-anak SMP kebut-kebutan, menyaksikan anak-anak SMP sudah tawuran, menyaksikan anak-anak setingkat SLTP itu sudah pacaran. Apa sih yang dilakukan oleh KPAI selama ini? Kan kita belum menyaksikan. Ya mungkin ada di dalam diskusi ya kan. Tapi yang dibutuhkan kan bukan diskusi, aplikasi. Maka KDM punya resep ya. Menurut saya resep yang benar. Memperbaiki anak ini tidak akan berhasil mengadakan KPAI. Memperbaiki generasi kita tidak cukup dengan mengadakan pada sekolah-sekolah itu. Nyatanya yang nakal juga anak-anak sekolah. Jadi kalau sekarang misalnya ada KPAI bicara seperti itu, memang karyamu apa selama ini? Gitu loh. Tunjukkan aja ke masyarakat. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini? Ada ngomong gini. Sudahlah. Faktanya memang anak-anak itu rusak. Dan kalian masih ada. Orang nggak ada kerjaannya kok, kerjanya cuma ngelitik orang, nyerang orang, nyalakan orang. Ngapain dia ada ini kayak gitu? Duit negara dihabis-habisin buat yang kayak gitu. Pulang aja ke rumah urusin anakmu. Urusin rumah tanggamu, bukan urusin negara. Wong. Gak ada kerjaan sih. Dicari-cari saja terus. Yang penting bisa ngomong, besok ngomong apa kira-kira yang diomongin gitu. Ada aja terus. Memang orang pengennya cuma speak up, ini ngomong aja. Kerjaan nggak ada, kesibukan nggak ada, fungsi nggak ada. Jadi akhirnya fungsinya cuma ngomong tok, dan itu sudah ada berjasa. Negara ini nggak akan selesai dengan kebisingan seperti itu, nggak ada, nggak selesai. Biarkan orang bekerja, tonton saja, gitu loh. Saya kira Kang Deddy jalan terus. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran
Gitu loh. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan kepada KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres, melakukan langkah-langkah percepatan tindak. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya, itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya, mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaan. Ini problem gitu. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Nah, mudah-mudahan didengar oleh KPAI ya. Jadi jangan cuman komentar, jangan cuma kritik aja bisanya. Ayo kita bebarengan gitu kan. Kita bersama-sama dalam memperbaiki masa depan ataupun generasi muda ya bangsa Indonesia ini khususnya di Jawa Barat. Ini kan menurut saya Kang Deddy Mulyadi silahkan saja gitu kan, tadi mengatakan silahkan ambil mau berapapun anaknya, silahkan urus didik sendiri ya. Bahkan tadi di cuplikan video di pertama dari Corbuzier juga mendukung program yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini kan. Karena memang ya menurut survei juga ataupun kepuasan publik ini banyak yang puas dengan program Kang Deddy Mulyadi yang satu ini, yaitu mengirimkan anak-anak dalam kategori nakal ke barak militer. Walaupun memang KPAI ini sangat vokal sekali ya, sangat mengkritik sekali ini kebijakan ini, program ini kan. Padahal mereka pun selama ini fungsinya apa? Tidak ada kan, mereka cuma makan gaji. Tadi Kiai Haji Sarip itu mengatakan gajinya sampai 20 juta, 21 juta kan, belum tunjangan, belum ini. Wow. Itu gajinya sangat besar sekali. Itu kan tentu saja uang rakyat itu yang dimakan oleh mereka itu. Gaji mereka itu kan bersumber dari rakyat. Sementara ini kinerjanya apa? Ya, dari dulu kan tidak ada. Tapi giliran masalah anak-anak artis, anak-anak pejabat ataupun anak-anak public figure yang orang kaya lah, anak-anak orang kaya, KPAI ini cepat sekali merespon, menanggapinya kan. Tapi giliran anak-anak yang kurang mampu, yang miskin, apalagi orang anak-anak tersebut tidak mempunyai orang tua, mana ada KPAI peduli. Buktinya sampai sekarang masih ada tuh anak-anak di perempatan kan, ngamen, yang jadi manusia silver, yang tinggal di kolong jembatan, anak-anak pang, banyak sekali anak-anak pang berkeliaran. Nah itu KPAI kemana gitu kan. Ini program ini ya harusnya didukung kan. Kalau memang KPAI ingin namanya baik, ingin namanya bagus, ya ayo dong, kita bebarengan, kata Deddy Mulyadi juga, jangan mencari-cari kesalahan. Kalau memang mencari-cari kesalahan, ini masyarakat sudah pada pintar-pintar. Sekarang masyarakat balik menanya, apa sih fungsi KPAI ini? Kinerjanya selama ini apa sih yang pernah dikerjakan oleh KPAI ini? Ya perlindungan banyak anak-anak di jalan-jalanan sekarang kita ini yang ngamen, yang dipaksa oleh orang tuanya untuk ngemis gitu kan, yang dipaksa oleh kakaknya untuk begini begitu. Nah itu di mana ini KPAI ini kemana gitu kan? Malah ini menyuruh menghentikan program pengiriman anak ke barak militer karena melanggar hak anak. Hak anak mana yang dilanggar? Ini tentu saja kan tidak ada pelanggaran ya. Bukan menurut saya, banyak sekali orang-orang mengatakan tidak ada pelanggaran. Bahkan beberapa hari yang lalu tuh karena ada anak-anak yang dikirim ke barak militer sekarang sudah dipulangkan, ketika diwawancari mereka merasa nyaman. Nambah wawasan, nambah ilmu, nambah disiplin kan. Ini tentu saja tamparan buat KPAI karena selama ini hanya komentar-komentar doang bisanya, tetapi setelah faktanya kita menanyakan kepada anak yang belajar di barak militer ini, mereka merasa nyaman, merasa terdidik kan, merasa dilindungi. Nah ini seharusnya KPAI ini bekerja samalah, mendukung lah gitu, bukan malah menggerogoti ataupun merecoki program ini. Yang jelas-jelas program ini didukung oleh rakyat, oleh masyarakat, khususnya oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang kategori nakal ini, anak-anak yang susah sekali dididik gitu kan. Ini tentu saja tidak ada pelanggaran HAM. Kalau memang KPAI, Komisi Perlindungan Anak ini ingin menegakkan suatu perlindungan untuk anak-anak, tolong dong ditindak.
anak-anak SMP yang belum memiliki SIM, yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan motor, itu ditindak dong. Nah, itu kan gampang. Coba ditindak nggak? Tidak. KPAI ini hanya diam saja. Tetapi ketika sudah terjadi kejadian baru ditindak. Seharusnya kan mencegah. Ini tolong dong, fungsinya KPAI ini apa? Gajinya kan tadi besar. Ya, tolong. Jadi kalau memang ingin mendidik ataupun merubah karakter anak, ya kita barengan lah dukung program Deddy Mulyadi. Ya memang kembali lagi ini kita negara demokrasi, mengkritik boleh-boleh saja. Tetapi kan kritik yang gimana? Kritik tentu saja harus kritik yang membangun, kritik yang ada solusinya. Kalau memang program pengiriman anak ke barak militer ini melanggar hak anak ataupun bukan solusi, lalu solusinya seperti apa? Pihak KPAI kan mengatakan kembalikan kepada orang tuanya, mengembalikan kepada sekolah. Udah tahu orang tuanya nggak bisa ya, karena banyak sekali sekarang anak-anak yang melawan kepada orang tuanya, berani melawan gurunya. Di sekolah mereka melawan loh, menantang gurunya. Ya, apalagi di rumah banyak sekali juga kan anak-anak melakukan tindak kriminal terhadap orang tua, terhadap guru. Nah, ini tentu saja sudah tidak bisa lagi kalau seperti ini dikembalikan kepada orang tua ataupun kepada sekolah. Nah, Sobat Intonasi, bagaimana nih menurut sobat semuanya ya mengenai reaksi dari KPAI ini ya, yang dari kemarin ini sangat vokal sekali ya, bisanya cuma kritik-kritik, ngomong-ngomong doang, ngebacot-bacot doang, tanpa mempunyai solusi, tanpa mempunyai kinerja yang jelas ini kan. Padahal KPAI udah berdiri sejak lama, tapi kinerjanya tidak ada. Nah, jika punya pendapat sobat semuanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.